Yo, what is up guys, and welcome back to Basindo Cars sama gue Malvin. Dan yes, kita bakal ngebahas BYD lagi. Tapi ini sebenarnya videonya seperti yang kalian bisa baca di judul. Gue pengen share experience aja kali ya setelah gue pakai mobil BYD selama kurang lebih 3 bulan, mau 4 bulan. Nah, jadi di video ini gue pengen share ada 5 hal yang harusnya BYD bisa improve ya. Jadi semoga video ini ditonton juga sama BYD Indonesia ya. Dan kalau kalian ada kenalan mungkin boleh juga di-share ke mereka. Bisa kasih jempol dan subscribe juga ke Basindo Cars. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, pertama-tama sebenarnya kalau gue bisa ngomong sih, gue juga harus kasih props buat BYD ya, karena mereka selama baru-baru ini kan masuk ke Indonesia, mereka udah cukup banyak ngasih update, ngasih fitur-fitur tambahan, istilahnya nggak dengerin lah input yang kita sampein sebelumnya. Misalnya salah satunya waktu awal-awal masuk di unit test drive itu suara ADAS-nya kan berisik banget. Sekarang udah di tone down di software version yang baru. Kedua juga soal software update, sekarang BYD app udah bisa kita pakai di HP gitu ya, kita bisa atur-atur, walaupun menurut gue masih bisa dimaksimalin lagi ya fitur dari aplikasinya. Dan yang ketiga dari segi usability juga ya, di software update tuh banyak settingan-settingan kayak misalnya ventilated seats yang sebelumnya harus kita klik berapa kali, sekarang udah ada di home screen-nya aja lewat software update ya. Jadi ya harus gue bilang jempol juga buat BYD. Makanya di video ini tuh gue pengennya sebenarnya bukan buat ngejelekin tujuannya, tapi lebih kayak buat BYD biar denger keluh kesah pengguna ya. Dan juga gue harap kalian kalau ada keluh kesah juga di komen aja langsung di bawah. Oke, kita masuk aja ke satu kekurangan yang harus diimprove BYD. Yang pertama adalah dari segi softwarenya. Nah, dari segi hardware sendiri sebenarnya menurut gue mobil BYD ini tuh udah oke banget, udah value for money banget lah. Semua finishingnya, build quality-nya itu solid ya. Gue nggak ada komplain ya, peredamannya bagus, bantingan suspensi enak, feeling-feeling yang ada di dalam sini juga nggak ecek-ecek lah kita bisa bilang gitu ya. Cuma memang secara software nih yang menurut gue BYD kayaknya masih kurang banget ya. Mungkin dari bagian R&D ya, Research and Development software-nya, itu ngerasa kayak software-nya kayak beta gitu loh. Beta tuh istilahnya kayak belum ready buat pasaran gitu, kayak versi 0.5 lah, yang mana ya semuanya tuh kayak bare bone banget, nggak ada filosofi kalau ini tuh software mobil gitu ya. Ini kayak cuma tablet Android aja ditaruh ke dalam sini. Pengaturan-pengaturan juga banyak banget yang menurut gua masih miss ya, kayak ngidupin lampu interior aja ini dari settingan tabletnya itu ada satu settingan on, ada satu settingan off. Padahal ya kalau kalian pakai satu tombol aja buat on off kan juga bisa ya. Itu kayak sampai sekarang masih belum dibenerin. Nah, dan ngomongin speedometernya sendiri, ini yang full digital, penempatan icon-iconnya juga menurut gua acak-adul ya, kayak berantakan banget ya. Mau kita pakai yang mode standar atau pakai yang mode angka doang, itu semua icon-iconnya gua bingung sih, kayak mesti ngelihat ke arah mana gitu. Jadi challenging banget. Memang si BYD sendiri ini ada head-up display ya, yang bikin kita bisa ngelihat speedometer sama kalau kita lagi ngidupin kayak ADAS-nya. Cuma kalau buat BYD yang lain nih, gue bilang pasti challenging lah ngelihat speedometernya juga rada kecil, terus ikonnya yang berantakan. Nah, masih ngomongin software, gue pengen bahas sedikit soal BYD app yang gue harap ini bisa diimprove sama BYD adalah dari segi satu charging. Untuk ngatur dari charging mobilnya, gue itu mesti ngatur dari head unitnya. Kita nggak bisa ngatur dari aplikasi ya, terutama buat kalian yang pakai schedule charging. Gue sendiri kan pakai schedule charging buat yang dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Cuma terkadang gue butuh lebih dari itu ya, karena kan baterai mobil ini BYD Seal ini lumayan gede ya. Jadi cas sekitar 7 jam itu kadang masih agak kurang. Jadi sometimes gua pengen adjust biar dia bisa ngecas di waktu yang nggak ditentukan. Misalnya dari jam 8 atau jam 9 gitu, lebih cepet. Nah, itu nggak bisa. Gua harus ke mobilnya, gua harus setting dari head unitnya buat dia bisa ngecas. Nah, itu yang jadi challenge menurut gue, yang mana sayang banget ya, harusnya kita bisa langsung atur dari aplikasi. Sama satu lagi mungkin yang gue juga keluhin dari sebelumnya, soal ngatur AC-nya aja. Ini kita nggak bisa ngatur levelingnya ya, kita cuma bisa ngatur suhunya. Kita nggak bisa ngatur kipasnya berapa. Pokoknya kalau kita hidupin dari aplikasi, dia langsung full blast ya, sampai suhunya sesuai sama temperatur yang kita set di aplikasinya. Jadi menurut gue itu, kalau kalian dengerin dari luar ya, kalau AC-nya kencang, itu kan dia punya kompresor juga full blast juga. Jadi berisik mobilnya gitu, kayak mobil bensin, kayak mobil yang ada mesinnya. Makanya ya hopefully bisa next ada update untuk ngatur tadi ya charging sama AC dari ya aplikasi BYD app ini. Oke, poin yang kedua, gue pengen ngomongin soal ADAS. Yes, tadi gue bilang di awal ADAS-nya udah banyak improve ya, terutama di bagian suara yang nggak seberisik itu. Cuma, gue ngerasa ADAS-nya ini masih kayak referensinya ke mobil China.
yang mana mobilnya itu left hand drive. Artinya apa? Artinya dia itu di bagian setir kayak suka bawa ke kiri ya, suka mepet ke kiri. Yang mana space kanan tuh masih lumayan gede gitu ya, dan itu yang kadang bikin agak deg-degan ya. Walaupun harus gue bilang secara sistem mobil ini ADAS-nya lumayan responsif. Kalau kita lagi macet-macet itu bisa deket mobilnya ya. Kalau di jalan tol pun juga walaupun nggak deket tapi dia bisa ngelihat ketika ada mobil merging segala macam. Jadi balik lagi, gua nggak saranin kalian 100% percaya sama ADAS-nya. Cuma ya di posisi-posisi tertentu kalian mesti aware aja tetap gitu. ADAS-nya di sini posisinya buat ngebantu sedikit lah. Ya nggak perlu ngegas terus-menerus, dan di kemacetan terutama di tol ini bisa ngebantu banget bikin kita nggak harus ya gas rem. Cuma yang kayak gue bilang sebelumnya, kalau ada motor ya di jalan perkotaan yang biasa, ADAS-nya agak berbahaya. Ya kalau kalian dipotong sama motor misalnya, tiba-tiba dia kayak kehilangan reference point. Jadi dia bisa langsung ngegas ke depan. Nah itu harus aware aja ketika ADAS-nya aktif. Jangan didiemin atau kalian malah lihat HP gitu-gitu. Nah, tambahan sedikit juga soal ADAS-nya. ADAS-nya ini ada beberapa kali steeringnya yang ngikutin jalan, yang logo setir di bawah speedometer itu tuh dia suka hilang sendiri, suka mati sendiri. Terutama pas lagi belokan, kalau kalian pakai steering assist-nya, dia bisa ngebantu tuh. Tapi kalau garisnya terlalu belok ya biasanya dia akan mati gitu ya. Dan itu nggak ada pemberitahuan. Makanya agak-agak bahaya kalau kalian nggak aware sama sistem ADAS-nya. Yang ketiga adalah soal safety. Nah, ini mungkin masih termasuk di ADAS, cuma ini gue bikin satu yang poin berbeda aja karena ini lumayan banyak ya safety-nya ya. Balik lagi, ini masih ke mobil reference China, di mana safety belt di kursi belakang itu juga harus dipakai. Itu yang menurut gua agak-agak rese sih ya, karena di Indonesia kan nggak wajib. Walaupun gua tahu ya kalau kita pakai safety belt akan lebih aman. Cuma ya kalau nggak dipakai ya dia akan bunyi, dan bunyinya annoying ya. Jadi ujung-ujungnya ya kita mesti ngehack untuk di belakang itu kita pakein kayak semacam apa sih, cantolan gitu ya buat si safety beltnya. Selain itu juga faktor safety yang menurut gua agak miss adalah di bagian blind spot, dimana ketika ada mobil ya di kiri kanan blind spot itu dia nggak ada suaranya. Sebelum-sebelumnya setahu gua mobil-mobil itu dengan yang ada blind spot biasanya ada bunyinya untuk ngasih tahu kita, karena kan kadang di kondisi siang yang terang banget lampu yang ada di kaca spion itu nggak terlalu kelihatan gitu. Nah itu yang kenapa kita mesti ada suaranya. Jadi gua harap BYD bisa nambahin suara nih ya di bagian blind spot monitoringnya. Oke, lanjut poin keempat yang gua harap bisa diimprove adalah soal kunci mobilnya. Nah ini yang gua itu ngerasa sayang sih. Jadi di mobil BYD, gua nggak tahu sih di BYD Atto atau BYD Dolphin itu ada atau enggak. Jadi ketika kalian deketin mobilnya, biasa dia ada lampu yang nyala, yang artinya mobil ini itu punya proximity sensor ke kunci mobilnya. Cuma gue bingung kenapa BYD nggak maksimalin itu jadi fitur kayak auto unlock gitu ya. Karena setahu gue kayak di mobil Toyota, waktu itu gue sempat review yang Toyota Vios, itu dia ada auto unlock ketika kita mendekati mobilnya dengan ngebawa kunci. Dan Toyota Vios sendiri itu bisa dibilang Toyota yang harganya sedan gitu kan, yang lumayan terjangkau lah kelasnya gitu ya. Jadi harusnya BYD udah bisa implement sih ya teknologi tersebut di mobil-mobil mereka juga. Dan kalau di mobil Mazda itu ada namanya walk away lock ya, kayak di mobil Honda, yang mana kalau kalian udah pergi dari mobilnya ya setelah kalian matiin segala macam ya dia akan otomatis ngunci sendiri ya. Nah itu yang masih nggak ada di mobil BYD ini, dan gua nggak tahu BYD yang lain ada atau nggak. Harusnya bisa diimplementasikan pakai software dengan sangat mudah sih ya, karena udah lama banget teknologinya ya. Hopefully BYD bisa masukin itu ke mobil-mobil BYD. Nah soal remote-nya juga, gua ngerasa remote mobil ini tuh agak kurang ada sinyalnya ya, karena kan pakai keyless entry nih. Beberapa kali ketika gue masukin ke dalam tas, mungkin tas gue ada isi gadget juga kayak AirPods, kayak power bank ya, itu tuh suka ngeblok sinyal daripada si remote-nya. Kadang-kadang gue mesti keluarin dari tas kuncinya baru si mobil ini bisa ngedetect. Jadi ya itu gue bingung entah problem hardware atau problem di software aja. Oke, last but not least adalah soal AC. Dan ini juga ternyata yang jadi komplain pas gua tanyain di bengkel BYD kemarin pas gua lagi update software. Entah kenapa di mobil BYD ini awalnya mungkin sekitar 5 menit pertama tuh AC-nya agak panas ya. Nggak langsung dingin. Dan harus gue bilang, gue pernah coba mobil-mobil EV yang lain ya. Kayak misalnya kemarin gue sempat ngenaik Wuling REV, itu AC-nya langsung dingin banget. Gue juga pernah review yang Hyundai Ioniq dari yang sedan sampai Ioniq 5
5 itu AC-nya juga langsung dingin. Jadi gue bingung kenapa di mobil BYD alasan daripada si teknisi adalah karena dia pakai kompresor yang listrik ya. Jadi dia kayak butuh waktu untuk dia itu bisa dingin AC-nya. Cuma memang kalau udah dingin sih ya dingin-dingin aja gitu. Ya harapan gue semoga itu bisa di-upgrade ya, entah itu software atau hardware atau coding doang. Cuma ya harusnya AC dari awal hidupin udah harus bisa dingin. So yes guys, I think itu tadi 5 hal yang gua harap BYD bisa improve ya di mobil-mobil mereka, dan ya hopefully bisa dapat juga update-nya di mobil-mobil BYD yang udah beredar sekarang. And yes guys, itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka videonya kasih jempol, subscribe ke Best Indo Cars, dan itu aja. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Next kita modif-modif lagi.